Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumis sa'ah, amma ba'du. Para bapak dan ibu serta saudara sekalian, alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 3 Mei tahun 2026 dengan tanggal 15 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah. Kita kembali bisa berjumpa dalam rangka untuk thalabul ilmi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan keterangan khusus terkait makna la ilaha illallah, karena hadis yang diterangkan itu terkait dengan an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'alallahi, rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari hadis ini terkait dengan soal makna la ilaha illallah dan rukun Islam yang lainnya. Secara lengkap hadis itu dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, saya diperintah Allah untuk memerangi manusia sampai mereka sanggup dan mau mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Kalau sudah syahadat, sholat dan zakat, maka asomu minni dima'ahum, ya, mereka terlindungi, darah mereka terlindungi oleh saya, ya, harta mereka juga terlindungi kecuali dengan hak Islam. Lalu hisabnya di atas atau hisabnya di tangan Allah. Nanti di akhirat Allah yang menghisab. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Terkait dengan la ilaha illallah, ada satu pasal khusus dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini, bahwa faslun fil kalami ala la ilaha illallah wa ba'du fadhailiha atau wa ba'di fadhailiha. Fasal terkait pembicaraan mengenai makna la ilaha illallah dan sebagian keterangan mengenai keutamaan-keutamaannya. Saking pentingnya kalimat la ilaha illallah, maka kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak, untuk memperbarui, untuk mengecas iman kita dengan kalimat la ilaha illallah. Saking pentingnya makna ini, saking pentingnya kalimat ini, maka sampai Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah wajabat lahul jannah. Siapapun yang akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah, wajib dia masuk surga. Jadi kita jangan sepelekan kalimat thayyibah yang satu ini. Sampai zaman dahulu orang-orang betul-betul menekankan, sampai dalam senandung-senandung dilakukan, antara lain lagu yang berbunyi
Usluk batnak la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau kari hal kafirun. Itu jangan disepelekan itu. Usluk batnak, ya latihlah perutmu dengan banyak puasa. Gitu. Jadi selain itu juga melatih perut puasa, tapi melatih kepala ini dengan berzikir, yaitu apa? La ilaha illallah. Gitu. Itu batrok kepala kita ini untuk diisi dengan kalimat la ilaha illallah. Lah, itu kemudian dinyanyikan oleh orang-orang Jawa dahulu karena memang belum bisa lafat-lafat bahasa Arab, ya akhirnya usluk batnak jadinya sluku batrok gitu. Jadi sluku batrok lailo siromo menyang solo leh oleh payung moto majentit lolo lobah wong mati ora ubah yen obah medeni bocah yen urip golek duit yen waras golek beras. Ini begitu orang-orang dulu menekankan betul untuk selalu mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah. I'lam, ketahuilah anallaha subhanahu wa ta'ala amara ibadahu ayya'taqiduha wa yaquluha. Ingatlah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sangat menekankan, memerintahkan, mewajibkan hamba-hambanya untuk meyakini secara benar, mengiktikadi secara benar kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan hanya Allah, dan hanya Allah, tidak ada Tuhan lain. Jangan menuhankan dukun, jangan menuhankan duit, jangan menuhankan bos, gitu ya. Jabatan, tahta, wanita, ya, harta, nah itu semuanya jangan dianggap Tuhan. Jangan diutamakan, walaupun penting. Kalau nggak punya uang, kesini kan naik Gojek, gitu kan ya. Nah, uang penting. Hidup di dunia jangan menganggap uang nggak penting. Nanti menjadi orang nggak normal kalau menganggap uang nggak penting. Tapi uang segala-galanya juga menjadi stres. Artinya jangan ketika misalnya nggak punya uang atau kehabisan uang atau diuji kehilangan lalu stres dan akhirnya gantung diri. Jangan punya sikap seperti itu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi Allah berfirman faqala subhanahu fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Jadi Tuhan hanya Allah. Gitu. Makanya dulu waktu anak-anak kecil belajar apa itu? Belajar ilmu tauhid itu dengan topi saya bundar lagunya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Nah itu begitu. Lalu ada juga lagu Dari Yakinku Teguh, betul ya? Gimana? Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia tercinta, syukur aku sembahkan
kehadiratmu Tuhan. Ini lagunya sangat merdu dan sangat syahdu. Masa dibikin balonku adali? Jadi nggak ada maknanya. Balonku adali rupa-rupa warnanya. Jadi nggak ada maknanya. Cuman balonku kan. Nah, jadi syukur yang syahdu tadi dikarang oleh Mutahari kan, Habib Mutahar itu. Habib Mutahar yang mengarang lagu syukur untuk bersyukur mengenai kemerdekaan dan berbagai nikmat. Masa ada diganti balonku adali? Ya. Kalau tadi Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya itu masih bagus. Itu lagu apa awalnya? Nah, tapi saya pudar kan? Tapi jadi Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Jadi kalau Tuhannya selain Allah, pasti bukan orang Islam. Wa dhamma musyrikil arabi biqaulihi annahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Dan Allah mencela. Allah mencela orang-orang musyrik Arab yang ketika disebutkan kepada mereka untuk mengatakan la ilaha illallah yastakbirun, mereka sombong, mereka nggak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah orang-orang musyrik Arab yang dicela oleh Allah, disebutkan ini dhamma musyrikil Arab biqaulihi annahum kanu, mereka itu kalau dikatakan untuk membaca la ilaha illallah yastakbirun, sombong. Yang layak sombong, yang layak mempunyai sikap mutakabir hanya Allah. Ya. Jadi itu tak pantas untuk manusia, gitu kan ya? Jadi tidak pantas disandang untuk manusia. Ya, jadi jangan mentang-mentang punya, jangan mentang-mentang kuasa, gitu kan? Itu maksudnya apa? Supaya kita jangan takabur. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li ammihi Abi Thalibin qul la ilaha illallah asyhadu dzalika biha yaumal qiyamah. Faqala laula an tu'irani Quraisyun la aqrartu biha an ainaka. Fala la ilaha illallah. Jadi kok ya, jadi qul la ilaha illallah atau fala ilaha illallah. Jadi ini Rasulullah SAW pernah berulang kali bersabda kepada pamanda namanya Abu Thalib untuk mengatakan la ilaha illallah. Dengan mengatakan itu, asyhadu laka biha, saya akan menyaksikan, saya akan menyatakan dengan sesungguhnya kelak di hari kiamat bahwa engkau termasuk yang beriman. Faqala laula an tu'irani Quraisyun la aqrartu biha. Seandainya saya tidak akan dihina oleh orang-orang Quraisy, saya akan mengatakan kalimat itu. Ya demi engkau. Ya, tapi kemudian ternyata tidak. Fala ilaha illallah kalimatut taqwa. Maka kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat takwa. Gitu ya. Makanya jangan ragu-ragu untuk sering mengucapnya ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wadil Amin. Jadi ini kalimat yang luar biasa ya. Jadi sampai ada yang sambil bersenandung dan berdoa, ya Allah kami mohon hidup kami istiqomah, ya Allah kami
ummati kami husnul khotimah. Mari membaca lagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Jadi la ilaha illallah adalah kalimatut taqwa. Kama fassaraha sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dijelaskan oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa la ilaha illallah adalah kalimat takwa. Wa fi hadis Utsman radhiyallahu anhu, dan dalam hadis Utsman radhiyallahu anhu, sami qala, dia mengatakan, sami itu saya betul-betul mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah bersabda, kata Sayyidina Utsman, inni la a'lamu kalimatan la yaquluha abdun haqqan min qalbihi illa harramahullahu ta'ala 'alan nar. Itu kalimat Rasulullah. Apa kalimat Rasulullah tadi? Beliau mengatakan, sungguh saya mengerti, sungguh saya mengetahui bahwa ada satu kalimat yang tidak diucapkan oleh seorang hamba Allah dari hatinya yang paling dalam, kecuali pasti Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka, yaitu apa? La ilaha illallah. Jadi ada kalimat la ilaha illallah miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kunci surga itu apa? La ilaha illallah. Jadi pokoknya harus diyakini, harus diulang-ulang. Karena kalau HP kita saja bisa lowbat akibat tidak dicas, maka iman kita juga sangat rentan untuk lowbat, untuk apa? Tekor baterainya. Makanya Nabi mengatakan, caslah iman Anda, ya, perbaharui iman Anda. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana memperbarui iman kami? Qala jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah, caslah iman Anda dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Jangan lupa setiap harinya untuk memperbanyak kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kalimah thayyibah. Bahkan kalau menurut thariqat Naqsyabandiyah, ya, dan juga thariqah Qadiriyah, siapapun setiap hari membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 165 kali, ya, 5 kali 33 gitu. Jadi tasbih itu putar sekali tambah 2 33, itu jumlahnya 165. Itu dibaca setiap habis sholat. Jadi sebelumnya tawasul dulu segala macam, termasuk kalimat la ilaha illallah, itu yang paling banyak. Dan bahkan ketika ada tahlilan di berbagai tempat, maka kalimat yang dominan, kalimat yang paling banyak dibaca adalah kalimat la ilaha illallah. Ini ngomong-ngomong, kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga, dan itu adalah kalimah thayyibah. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah
kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amthala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Alam taro kaifa, kenapa kalian tidak melihat? Bukankah sebaiknya kalian meneliti bahwa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan, Allah memberi contoh kalimat thayyibah itu seperti pohon yang baik. Ciri pohon baik itu adalah asluha thabitun, bahwa pondasinya, dongkelaknya atau pongkol pohon itu ada di bumi. Thabitun fil ardi wa far'uha fis sama, sedangkan cabang-cabangnya menjulang tinggi ke arah langit-langit semuanya itu. Lah itu kemudian ciri pohon yang baik, tu'ti ukulaha kullahinin, setiap musim mengeluarkan musiknya, gitu ya. Setiap musim mengeluarkan ringtone HP-nya, gitu. Gitu. Jadi setiap musim mengeluarkan buahnya. Ya, tu'ti ukulaha kullahinin. Itu pun biizni rabbiha wa bi ghairi izni ustadzihi, gitu ya. Hanya diizinkan Tuhannya, sementara ustadznya sebetulnya tidak mengizinkan untuk ada bunyi ringtone HP. Ya, tapi kalau udah bunyi biarin aja lah. Kan gitu ya. Nah, jadi itu ringtone HP lagi sholat bunyi. Upama sliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Itu lagi sholat begitu kenceng banget. Imam lagi kan, aduh, imam lupa meng-silent HP. Lagi mau baca, kan ini wajah itu baru selesai, lagu bismillah, keduluan HP bunyi. Upama sliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Lah ini mau sholat, ini nembang, ini mau campur sari, ini nggak bener itu imam itu ya. Nah, karena imamnya lupa tidak meng-silent HP sampai ringtone-nya mantus, gitu ya. Nah, tahu kan lagu itu? Oh iya, upama sliramu sekar melati, aku kumbang idam sari. Upama sliramu margi, aku kang bakal ngliwati. Wah, itu lagu itu juga romantis kalau tahu. Iya, jadi nggak ngerti sih, ya mudeng ya. Padahal ini romantis lagu itu. Mitra sak jagat raya, gitu. Itu waduh, sudah ngaji kok malah begitu ya. Baik, jadi kalimat thayyibah itu untuk diulang-ulang. Ini namanya kalimat tahlil, betul ya? Kalimat apa? Makanya orang yang nggak mau menyebut tahlil atau tidak mau membaca tahlil berarti merugi karena nggak punya kunci surga. Kalau nggak mau tahlil berarti dia merugi karena apa? Tidak memiliki kalimat-kalimat thayyibah. Begitu ya. Sementara wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin istuthat fil ardi, gitu ya. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin istuthat min fawqiha apa? Istuthat fawqiha min qarar. Itu kalimatnya begitu. Dalam surat apa ini? Ibrahim, mengenai kalimat thayyibah dan kalimat khabithah. Jadi kalau kalimat khabithah, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin istuthat min fawqil ardi malaha min qarar. Jadi kalau kalimat khabithah itu seperti pohon yang akarnya tercerabut. Akarnya tercerabut, akhirnya apa? Akhirnya hilang itu pohon itu. Ya, karena tidak ada akar menjulang, tidak akan ada akar yang menghujam ke ke dasar bumi, tetapi justru min fauqil ardi, malah di atas bumi. Bagaimana akar di atas bumi? Ya nggak bisa gitu. Kadang-kadang ada akar di atas
bangunan, bisa apa? Pohon beringin. Nah, kalau pohon beringin memang dia sifatnya parasit. Dia tidak bisa langsung tumbuh di tanah, tapi nempel dulu di pohon atau nempel di bangunan, nanti tahu-tahu besar gitu ya. Itu kalimah-kalimah thayyibah itu seperti itu, dan kalimah khabithah. Para peserta kuliah sudah di menit ke-25 ya. Saya masih akan melanjutkan dulu nanti sebelum dialognya apa saja. Apakah kalimah thayyibah, apakah kalimah khabithah, silakan saja untuk dipertanyakan gitu ya. Tapi saya akan lengkapi dulu ya kalimat-kalimat yang disampaikan oleh penyarah kitab Arba'in Nawawiyah ini. Ya, tadi sampai kalimat hadis yang mengatakan bahwa kalimah thayyibah itu sebagai kalimat taqwa gitu ya. Lalu dalam uraian berikutnya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inni la a'lamu kalimatan yaquluha abdu haqqan, dan seterusnya tidak sudah dibacakan yang itu tadi. Jadi kalau orang membaca kalimat thayyibah ini nanti akan diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan selamat dari api neraka ya. Karena kita sudah rajin sholat, kita sudah rajin membaca tahlil, sudah rajin membaca kalimat thayyibah, sudah rajin membaca kalimat miftahul jannah ini. Ya, lalu waqila, dan dikatakan inna kalimat tauhidi idza qalahal kafiru tunfi anhu dzulmatun. Jadi kalimat tauhid ini seandainya pun dibaca oleh orang kafir, maka tunfi anhu dzulmatun, akan terlepaskan, akan terhilangkan satu kedoliman ya. La kafaru wa thabata fi qalbihi nurut tauhid. Nanti akan akan terhilangkan dosa-dosa, dan juga akan tetap pada hatinya itu cahaya tauhid. Orang kafir aja ada maknanya, apalagi orang beriman gitu. Jadi orang kafir yang berulang membaca kalimat itu nanti akan menjadi beriman. Yang sudah beriman membaca kalimat itu akan semakin mantap imannya. Wa idza qalahal mu'minu, ketika kalimat la ilaha illallah itu dibaca oleh orang mukmin, kapan? Fi kulli yaumin, setiap hari. Berapa? Alfa maratin, 1000 kali. Banyak nggak? Banyak, tapi nggak susah. La illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sedikit dan artinya tidak lama. Saya aja membaca kalimat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, itu 1000 kali. Perjalanan antara saya di rumah sampai ke UIN itu sudah selesai, kira-kira pasar Ciputat selesai itu. Membaca kalimat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu. Itu membaca sholawat Jibril itu akibatnya orang tidak pernah kekurangan duit gitu. Pengen nggak punya duit banyak? Baca sholawat sebanyak-banyaknya minimal 1000 kali setiap hari, dan baca kalimat thayyibah berupa la ilaha illallah juga minimal 1000 kali. Ya bagaimana 1000 kali ya? Lah ini dikatakan fa bi kulli marratin tunfi anhu syai'an lam tunfihil mar'atul ula. Jadi akan terhilangkan satu dosa yang tidak dihilangkan oleh kalimat lain selain dari kalimat la ilaha illallah. Wahia, kalimat la ilaha illallah itu afdalu dzikri. Makanya afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Malah Nabi mengatakan afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tapi ini bisa nggak merdu nih kalau ke depan-depan terus ngomong padahal sudah mulai kering, dan saya akan membuka air saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Gak enak, wong belum minum, pas minum ditanya nggak bisa jawab.
Ya, begitu selesai, wah enak banget ini. Rasa apa, Dad? Ya rasa air tawar. Namanya juga le mineral ini kan. Nah, itu adalah kalimatul ikhlas. Selain kalimat tauhid juga kalimatul ikhlas, bahkan dia sebagai afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik-baik kalimat yang saya ucap dan juga diucap oleh para nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat itu diucap juga oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Muhammad semuanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu ya. Itu pokoknya kalimat itu luar biasa. Ya, jadi kita jangan sampai kesehariannya itu kalau bisa 1000 kali itu la ilaha illallah ya. 1000 kali untuk pakai tasbih aja muter gitu insyaallah. Tapi muter tasbih tidak lebih indah dari meng-scroll HP, ya itu masalah. Betul nggak? Lebih asik meng-scroll HP, dengerin yang asik-asik, lihat-liatin yang indah-indah. Itulah. Kalau kita udah sampai ke TikTok, yang ada di TikTok apa saja ada. Dan di ruangan ini yang paling tidak terpelihara matanya ya saya, karena ngeliatin macam-macam. Kalau bapak ibu semuanya nih akan terpelihara dari dosa yang itu, ya. Karena apa? Karena nggak bisa melihat yang itu, nggak. Iya. Jadi akhirnya ya saya yang paling banyak dosa di ruangan ini dalam hal melihat gitu ya. Iya. Karena di TikTok semuanya ada, yang nungging, yang ada semua, ya. Yang nungging, yang jempong, yang meleding, semuanya ada. Itu memang begitulah kelakuan orang-orang kan ya, menjajakan apapun yang dia miliki. Kalau pakai kerudung, ada yang pakai kerudung tapi nggak pakai sarung ya. Atas kerudung, bawah warung ya. Ada juga yang begitu kan. Nah, itulah zaman sudah kayak begini kan. Nah, sudah. Jadi tadi adalah dalam kalimat ini bahwa itu kalimat tauhid. Wahia kalimatul ikhlas allati alzamaha Muhammadun wa ashabuhu, yang selalu diucap oleh Nabi Muhammad dan juga para sahabat. Qala Sahlun. Ada seorang sahabat bernama Sahal mengatakan ishtaro ya atasarro laisa liqauli la ilaha illallah thawabun illa ilan nadru ila wajhillah. Jadi tidak ada pahala lain kecuali nanti kita akan memperoleh kesempatan melihat Allah di surga. Pengen nggak melihat Allah? Dua syaratnya. Satu, harus mau mati. Itu syaratnya. Yang kedua, mati pun harus masuk surga. Kalau mati masuk neraka jangan harap lihat Allah. Tapi melihat Allah hanya bisa dilakukan dengan dua syarat. Satu, mati, dan dua, masuk surga. Allah dilihatnya di surga nanti. Insya Allah kita semuanya akan melihat Allah ya. Insya Allah kita akan semuanya masuk surga. Nah, caranya apa? Caranya mengulang-ulang kalimat la ilaha illallah, merenungi, melaksanakan, dan mendalami betul maknanya. Jadi begitu. Wal jannatu thawabul a'mal. Ya, surga itu sebagai balasan amal perbuatan. Waqila, dan dikatakan inna kalimat tauhid. Innahu kalimatut tauhid. Jadi dia adalah kalimat tauhid. Idza qala hal kafiru. Kalimat tauhid ini kalau diucap oleh orang kafir, itu tadi disebutkan tunqi anhu dzulmatul kufri, akan hilang, lenyap kegelapan kekufuran. Wa thabata fi qalbi nur tauhid, akan tetap pada sanubari, pada hatinya cahaya tauhid. Idza qalul mu'minu, kalau orang mukmin yang mengucap fi kulli yaumin tadi 1000 kali tadi, itu fa bi kulli maratin tunfi anhu sayyan lam tunfil marrah ula. Jadi pokoknya per kalimat yang 1000 kali tadi itu akan menghilangkan dosa-dosa yang diucap ya, sampai 1000 kali pun dosa dilakukan atau jumlah dosanya banyak, tetap akan Allah ampuni. Allah akan berikan maghfirah pada orang yang memperbaca kalimat la ilaha
ilaha illallah, begitu ya. Jadi jangan lupa. Makanya ketika saya kemarin hari Jumat yang lalu itu menyampaikan khutbah di kantor PBNU, ya, di hadapan orang-orang besar NU itu saya omel-omelin, nggak ada yang membantah itu. Walaupun ulama-ulama besar saya omel-omelin aja waktu khotib kan, nggak ada yang bantah. Karena apa? Khutbah Jumat dari bantah kan? Ya nggak ada yang berani bantah khutbah Jumat kan ya. Nah, setelah itu saya harus menuju Tanah Kusir. Bayangin aja, naik Gojek dari sana, Jalan Kenari sana ke Tanah Kusir dalam rangka apa? Dalam rangka mendoakan orang meninggal. Dan saya talqin, makanya talqinnya bahasa Indonesia. Ya, wahai Bapak siapa kemarinnya? Bapak Fulan. Paulus Bilih apa siapa gitu namanya. Ya memang begitu namanya. Ada Paulus Bilih gitu ya. Iya namanya aja namanya. Ingat wahai Bapak Bilih, ya saya nggak panggil Paulusnya, panggil Bilihnya saja. Bahwa Anda sekarang sudah bersama-sama orang yang ada di dalam alam barzah ini. Ya uzkuril ahdalladzi kharasta min dari dunia, ingatlah bahwa engkau telah meninggalkan dunia ini dengan bunyi ringtone HP lagi. Ya. Anda telah meninggalkan dunia ini dan ingat nanti sebentar lagi akan ada makhluk yang mendatangimu 2 orang. Dan seandainya datang, jangan gentar, jangan takut, tenang saja, gitu ya. Nanti kalau ditanya siapa Tuhanmu, katakan Allah Tuhanku. Kalau ditanya siapa nabimu, Nabi Muhammad nabiku. Kalau ditanya siapa bapakmu, bukan Pak Karyo tapi Nabi Adam alaihissalam. Begitu. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mentalkin mayit kalau kadang-kadang kalau di kuburan-kuburan sini pakai bahasa Arab, itu yang nggak paham bukan hanya yang dengerin, yang baca juga nggak ngerti. Gitu. Yang baca yang ngerti gimana orang lain tahu. Akhirnya saya terjemahkan aja sekenakenanya kan. Nanti kalau dia datang mengatakan siapa Tuhanmu, kapan kemana kiblatmu, siapa saudaramu, jawab, jangan sampai salah jawab, dan insya Allah Anda akan ditetapkan iman tsabbatakallahu bil qauli tsabit. Lalu itu yutsabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa yudhillullahu dzalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Itu namanya talqin. Apa? Talqin. Sebagian menjalankan, sebagian tidak menjalankan. Saya bisa tidak, bisa iya. Kalau diundang untuk talqin, datang aja 1 juta aman-eman. Tapi yang Muslim, ya Muslim. Lalu saya talqin, saya doakan, gitu kan ya. Karena emang itu sunnah untuk mendoakan orang meninggal itu kan, bukan sejutanya. Itu pas saya terima, ternyata sejuta kan lumayan ya. Ya, mana khutbahnya juga besar kan. Nah, lumayan pokoknya. Ya, ini ngomong-ngomong bukan hanya ngiming-ngimingin Anda, tapi apa? Supaya Anda semangat gitu ya. Atau supaya Anda ketawa, biar ketawa aja nih. Gitu. Apa tadi ngomong-ngomong amplop gitu ya. Nah, jadi al-amplopu minal iman. Karena kalau tidak ada amplopnya orang nggak mau jalan lagi kan ya. Iya. Itu yang ngomong minal iman itu apa memang itu yang jelas hadis palsu gitu. Kalau sampai al amplopu minal iman ya. Kalau an-nadzafatu minal iman iya, an-nikahu minal iman iya, as-sabru minal iman, al amplopu lah. Tapi ngomong-ngomong kalau tidak diamplopin tidak beriman gitu ya. Akhirnya nggak datang lagi gitu ya. Betul juga ya. Iya. Betul walaupun hadis palsu gitu ya. Iya. Maknanya betul. Maksudnya kalau tidak diamplopin lagi males datangnya kan ya. Iya. Karena saya pernah ngisi motor dengan air yang nggak bunyi. Iya. Dan memang saya bukan malaikat kan gitu ya. Nah, jadi kalau ada khutbah dikasih honor terima saja. Memang itu bagian dari, kalau ibarat nyangkul ada belut tangkep, tapi jangan niat cari belut. Kalau niat cari belut acak-acakan, nyangkulnya nggak bener, belutnya nggak dapet, mampus dah. Ya, itu penjabaran mengenai kalimat la ilaha illallah, sangat panjang.
Ya, ini belum seberapa, ini masih agak panjang, dan karenanya nanti kita lanjutkan, tapi sampai titik deh saya baca. Jadi wa thabata fi qalbihi nurut tauhidi, akan tetap dalam hatinya nur tauhid, cahaya tauhid. Wa idza qalu al mu'minu, kalau dibaca orang mukmin tadi, ya itu apalagi 1000 kali, maka setiap kali itu nanti akan menghapuskan dosa-dosa, dan 1000 kali itu 1000 dosa dihapuskan oleh kalimat itu. Wahia afdalu dzikri, itu adalah zikir yang paling bagus. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahia da'bun nasikin. Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah adalah da'bun nasikin, kebiasaan orang-orang yang beribadah. Ya, nasikin itu sama dengan inna sholati wa nusuki. Nah, itu. Jadi nasikin itu orang yang beribadah. Saya punya teman SD namanya Nasikah, tapi memang dia rajin sholat gitu ya, karenanya namanya Nasikah. Ya, lalu ibadah haji juga disebut dengan manasik, karena manasik itu rangkaian ibadah yang dilakukan di tempat tanah suci. Wa umdatus salikin, dan benderanya orang-orang yang menuju Allah. Wa iddatus sairin, dan mahkotanya orang-orang yang menak jalan menuju Allah. Wa tuhfatus sabiqin, dan juga idolanya orang-orang yang terdahulu. Wa miftahul jannah, dan dia sebagai kunci surga. Wa miftahul ulumi wal ma'arif, dia sebagai kunci ilmu dan kunci ma'rifat. Terima kasih. Kalau ada yang mau bertanya saya ladenin, kalau enggak saya mau baca terus sampai pusing ya. Ternyata ada Ustadz Sunoto pertama-tama. Sebentar. Saya lagi mau mengikat mic saya dengan mic ini ya. Nah, sudah. Silakan Pak Sunoto, ini mic-nya dia. Ya. Ini silakan ya. Ya, syukuran Ustaz. Syukuran Ustaz. Afan. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah kalimat tauhid itu mampu menghalau perbuatan-perbuatan mistik yang dilakukan oleh orang lain terhadap siapapun yang memang ingin dituju gitu kan? Karena di dunia ini, di samping dunia ini panah, tapi juga panas. Banyak perbuatan yang tidak terpuji, yang dia seolah-olah untuk menghalalkan segala cara itu, untuk mendapatkan sesuatu itu, menghalalkan segala cara itu sudah menjadi bagian yang memang tanpa melibatkan Allah lagi gitu. Nah, bagaimana bagi orang yang ahli ibadah? Apakah dengan mengucapkan la ilaha illallah itu mampu menaklukkan daripada perbuatan-perbuatan yang tercela tadi, seperti sihir, tenung dan lain sebagainya gitu? Nah, itu pertama. Yang kedua, saya pernah diuji dengan sakit yang begitu berat, artinya demam tinggi dan sesak napas selama hampir lebih dari 14 hari. Di situ saya ada rasa cemas, tapi saya sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena saya setiap mau mengucapkan kalimat tersebut rasanya lidah kok keluh, dan semakin lama semakin mimpi yang tidak jelas, seperti entah kemana saya, pesan apakah sudah mati, apakah masih hidup begitu kan. Nah, bagaimana supaya kalimat la ilaha illallah ini mudah tidak mudah goyah dan tetap bisa terjaga baik secara ucapan lisan maupun dalam hati.
Itu Ustaz. Terima kasih. Baik. Saya langsung jawab, nanti kalau di belakang Ustadz Sunoto ada yang mau menyampaikan boleh. Tapi yang pertama, apakah kalimat la ilaha illallah bisa mengsterilisasi, bisa menghapuskan kemusyrikan? Pastinya. Mistik, lalu musyrik, lalu klenik, lalu macam-macam. Itu asal orang betul-betul merenungi kalimat la ilaha illallah, maka dia akan terhindar dari dari berbagai hal yang sifatnya negatif, karena sudah janji Rasulullah itu untuk mengecas iman adalah la ilaha illallah. Kalimat terbaik yang beliau ucap dan diucap oleh para nabi sebelumnya adalah la ilaha illallah. Kunci surga juga la ilaha illallah. Kalimat thayyibah juga la ilaha illallah. Itu pokoknya la ilaha illallah itu sebagai kalimat yang sangat diandalkan, bahkan ini disebut sebagai jimat kalimat syahadat, ya, yang namanya Jamus Kalimosodo itu adalah pusakanya Prabu Ngamarto, Prabu Puntadewa. Itu tidak bisa terkalahkan oleh pusaka apapun, karena itu kalimat tauhid. Jadi karenanya dengan penuh keyakinan membaca kalimat apa tadi? Kalimat la ilaha illallah. Lah oleh karenanya jangan ragu-ragu sering mengucapkannya, sering membacanya. Orang yang rajin membaca kalimat la ilaha illallah itu dijamin imannya akan tetap dalam hati, bahkan akan selalu nancap dalam sanubari tauhid. Karena kalimat tauhid adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi itu perlu untuk terus diperbanyak mengucapkannya. Bagaimana pengalaman Ustadz Sunoto yang sakit selama 14 hari? Ya, selama 14 hari sampai demam tinggi, barangkali apa COVID, jangan-jangan ya. Ya, pokoknya apapun penyakitnya, tapi kemudian tadi yang menarik, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah terasa berat, keluh, tidak mampu. Sehingga mimpi macam-macam. Karenanya kalau tidak bisa mengucap la ilaha illallah, cukup dengan kalimat Allah, 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 Allah. Kalaupun nggak bisa, cukup dengan kalimat huwa, 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 huwa. Kalau huwa berat, ngomong aja hu, gitu. Kalau maksudnya Allah, itu akan nancep tauhid dalam batin. Gitu. Tapi kalau ngomong sakitnya minta ampun, kalau gitu itu berarti ngeluh gitu kan ya. Nah, jadi ini tetap saja dikembalikan pada niat dan yang ada dalam benak kita masing-masing. Demikian Ustadz Sunoto, mudah-mudahan Ustadz Sunoto jangan lagi sakit yang akhirnya lidahnya keluh, gitu ya. Ini jangan lupa, untuk bisa mengucap kalimat la ilaha illallah menjelang meninggal perlu latihan. Ini seorang kakek bisa melatih cucunya atau bahkan cicitnya naik sepeda, mencontohkan menaiki sepeda kalau dia pernah naik sepeda. Kalau nggak pernah naik sepeda pasti gubrak, jatuh gitu ya. Udah jatuh, udah gejala stroke macam-macam ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya nggak bisa lah. Itu menaik sepeda aja harus sering diulang. Naik sepeda harus ada pengalaman naiki, apalagi kalimat la ilaha illallah. Jadi selalu kita memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Siapa lagi ingin bertanya? Ya, yang di depan sebelah kanan. Saya akan kasih mic dan akan saya shooting. Ngakulah siapa sesungguhnya beliau. Walaupun tiap saat juga tanya, tapi saya lupa mulu namanya. Silakan. Ini sebentar nih, mic-nya nih. Ya, silakan. Alisa ya? Alisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, mengenai kalimat thayyibah la ilaha illallah. Yang saya ingin tanyakan, kalimat la ilaha illallah itu kan sebenarnya dikhususkan untuk kita para kaum muslimin dan muslimat. Nah,
Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana ketika ada di sinetron-sinetron atau di film-film TV itu kan orang yang notabene bukan muslim atau non muslim, tapi dia berperan sebagai muslim dan mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, dan terutama 2 kalimat syahadat ya. Apakah itu bisa menjadikan dia sebagai mu'alaf atau bagaimana Pak Ustadz? Untuk penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Nisa nanti akan saya jawab, tapi yang lain silakan. Nanti kalau belum ada ya biar berpikir dulu. Saya akan mencoba untuk menyampaikan jawaban. Tadi Bu Nisa mengenai kalimat thayyibah ini dibaca dalam sinetron sambil main-main. Padahal yang membaca bukan muslim, non muslim. Apakah dengan membaca itu pasti langsung menjadi muslim? Kalau hanya sinetron belum. Gitu. Karena dia main-main kan? Iya. Tetapi kalau bukan bukan kalimat syahadat, tetapi pernikahan, ya, menikah, menala dan merujuk itu walaupun main-main ada pengaruh hukumnya, gitu. Itu sabda Rasulullah, salasun jidduhun najidun wahazalahun najidun. Ada 3 hal yang apabila dilakukan dengan serius maka ada implikasi hukum, dan kalau dilakukan dengan senda gurau itu pun ada pengaruh hukumnya, yaitu apa? An-nikahu wat talaqu warruju', ya, nikah, talak dan rujuk. Ini walaupun main-main itu ada pengaruh hukumnya. Jadi kalau nikah main-main bisa jadi kejadian betul. Ya, rujuk juga begitu. Kalau rujuk mending, tapi kalau talak, apalagi mengucapkan kalimat cerai, apalagi mengucapkan kalimat talak secara sorry, sedangkan yang secara kinayah saja, secara majaz itu bisa terjadi. Hanya mengatakan pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Itu siapa yang ngomong? Bintaria Soneta. Jadi cerai itu. Gitu kan? Bintaria Soneta kan ya? Iya, Sonata. Jadi Soneta Pak Romari Rama ya. Grup Soneta ya. Bintaria Sonata itu mengatakan pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, cerai itu, ya. Jadi sampai dia bilang juga, samakah aku bagai burung ayahmu, gitu kan? Bukan ya? Itu kalau ngomong cerai jangan main-main. Jadi kalau soal cerai jangan sembarangan, karena itu pamali, gitu ya. Jadi jangan mengucapkan pulang kau ke orang tuamu, bisa jadi cerai itu. Gitu. Nah, tapi kalau kalimat thayyibah la ilaha illallah itu tidak ada ngefek apa-apa kalau nggak ada niat, gitu ya. Apalagi main sinetron. Ya makanya kalau artis-artis yang itu ya sebaiknya yang muslim. Tapi kalau nggak ada ya non muslim, ya namanya juga main-main kan ya. Tapi dengan main-main itu kira-kira nanti insya Allah mendapat hidayah betul itu. Ya, yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Adakah yang saya mau bertanya? Ada, ya ini namanya siapa ya? Olin ya. Oh ya, Olin. Sebentar Olin, menunggu mic saya. Ya. Rin bukan? Iya, tapi panggilnya Olin ya? Iya. Pakai N kan? Iya. Bukan Oli. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, bila ada seseorang yang meninggal, nggak boleh. Bila ada seseorang yang meninggal, tapi yang meninggalnya ini non muslim Ustadz, lalu
beliau ini mengucapkan kalimat syahadat begitu Ustaz. Kira-kira bagaimana ya Ustaz kalau ada situasi yang demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirip dengan pertanyaan Ibu Nisa tadi, ya, saudari Rinrin bertanya, Rinrin atau Orin? Orin ya. Mana sonata soneta, lalu Orin Rinrin gitu ya. Ya sudah, namanya sudah agak sepuh gitu ya. Ya. Lah begini, soal non muslim membaca syahadat. Kalau dimaksudkan dia memang mau masuk Islam, itu terpuji betul, naik kelas dia. Ya. Tapi kalau hanya sandiwara ya masih mendingan lah, kali-kali nanti suatu saat pada bisa betul-betul menjadi muslim. Tapi ada orang meninggal tapi tadi bisa dikatakan lalu membaca syahadat. Yang ada itu biasanya membaca kalimat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau ada musibah, termasuk khususnya kalau ada orang meninggal. Tapi kalau ada orang meninggal lalu dia membaca syahadat, dia niatnya masuk Islam, tentu menjadi muslim gitu ya. Tapi kalau tidak ada niat, hanya karena spontan seperti apa atau seperti main-main, ya tidak langsung otomatis menjadi muslim. Mudah-mudahan kita yang muslim untuk jangan meragukan kalimat thayyibah ini dan sering kita ulang, ya juga sering kita baca, karena ini akan sangat menentukan betapa ini adalah afdhalu dzikri, zikir yang terafdol. Zikir yang paling afdol itu kalimat la ilaha illallah. Bahkan ucapan yang terbagus beliau Rasulullah ucapkan, termasuk juga diucapkan oleh para nabi sebelumnya, adalah kalimat la ilaha illallah. Masih adakah? Ya, saya beri kesempatan dua orang. Yang pertama Ibu, ya, Ibu Dwi yang aslinya dari Jawa Tengah, betul ya? Ya, sebentar. Cirebon apa Jawa Tengah ya? Orang Jawa Tengah, tapi gede Cirebon. Oh iya. Silakan Ibu. Ya, maaf. Bu Dwi ya? Iya, betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi katanya kalau melafalkan la ilaha illallah itu ada yang mengajarkan gini Pak Ustadz. Jadi ada 4 itu kan ya. Jadi la ilaha illallah. Nanti ke hati kita harus ditunjukkan ke hati kita. La ilaha illallah. Itu katanya maknanya nanti hati kita jadinya adem sejuk gitu ya. Terus dengan kalimat thayyibah itu kita diselamatkan dari semuanya. Begitu katanya Pak. Betul enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait gerakan fisik mengiringi bacaan la ilaha illallah nanti akan saya jawab, dan ini terakhir silakan Anda sampaikan. Siapa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Fawaz. Oh ya, Fawaz, silakan. Ya, kan kalau kalimat thayyibah tadi tahlil kan insyaallah bisa ya masuk surga insyaallah ya. Nah, apakah kalimat thayyibah itu bisa ya kan kalau bisa masuk surga ya. Nah, kalau ada hutang gimana Ustaz? Belum selesai selama hidup. Apakah bisa kita dengan tahlil bisa meluluskan? Bahkan kan sekelas orang mati syahid aja bisa nggak akan masuk surga kalau ada hutang kan ya. Terima kasih. Baik, ini ada la ilaha illallah terucap tapi ada utang bermiliar-miliar sama orang. Bagaimana ini urusannya? Ya, selesaikan dulu lah urat utangnya itu. Ya. Tapi kalimat thayyibah yang tadi dibahas secara singkat saya sampaikan kepada yang bertanya pertama. Memang kalau mursyid tertentu dalam hal dunia thariqat itu menganjurkan untuk ketika la ilaha illallah itu ditarik ke atas. Jadi mulai dari kita nunduk lalu ditarik ke atas la ilaha illallah, itu ketika illallah ditembakkan ke jantung gitu.
Itu begitu memang gerakannya supaya apa? Supaya nancep betul dan menjadi stempel pada jantung kita, dan itu akan mempermudah mengucapkan pada saat suasana genting, pada sakaratul maut. Kalau sering kita ucap, gitu ya. Karenanya ada sebagian yang mengajarkan dengan cara seperti itu. Berikutnya terkait dengan sudah la ilaha illallah, punya kunci surga, tapi dia punya utang. Nah, ini ya, kalau punya utang bayar dulu lah, gitu. Artinya jangan mentang-mentang sudah mengucapkan, sudah sering tahlilan tiap minggu, bahkan tiap saat tahlilan terus, tapi kemudian mati cuek karena apa? Sudah merasa punya kunci surga bergombyok-gombyok, gitu ya. Kunci surganya sudah bergombyok-gombyok sampai dalam tas itu keberatan kayak korun gitu. Korun tuh kuncinya aja digotong onta 7 onta berat, gitu ya. Nah, oleh karenanya bukan begitu. Kalau ada urusan hak adami, selesaikan. Nabi tidak pernah tidak berkenan menyolati orang yang meninggal setelah dijawab oleh para sahabat bahwa ini punya utang. Nabi bilang, apa punya utang? Iya Nabi. Kalau gitu saya nggak menyolatin. Tapi begitu ada sahabat lain yang mengatakan, ya Rasulullah, saya akan menanggung semua utangnya, maka beliau, oke, kalau gitu saya nyolatin. Ini artinya apa? Bahwa kalau hak adami harus diselesaikan. Mari kita akhiri pertemuan kita, dan mudah-mudahan ada manfaat. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.